Hingga Selasa pukul 10 siang tadi, korban meninggal tragedi kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur telah mencapai 15 orang. Di samping kondisi gerbong komuter lain yang hancur terbelah, jumlah korban yang tidak sedikit ini menjadi salah satu bukti bahwa kecelakaan disebabkan kereta jarak jauh melaju dengan kencang. Publik pun bertanya, sebenarnya apa yang terjadi? Berikut kronologi yang kami himpun dari sejumlah kesaksian. Senin malam, publik khususnya warganet dibuat bergidik dengan viralnya gambar kecelakaan kereta komuter lain jurusan Jakarta-Bekasi dengan kereta jarak jauh di stasiun Bekasi Timur. Publik dibuat bergidik melihat gerbong kereta komuter lain terbelah sementara lokomotif kereta jarak jauh merangsek masuk ke gerbong komuter lain. Sejumlah penumpang syok dan panik, diantaranya terluka bahkan terjepit. Akibat tragedi ini, 15 orang tewas hingga Selasa siang. Publik pun bertanya, sebenarnya apa yang memicu hingga kecelakaan maut ini bisa terjadi? Dari sejumlah informasi yang dihimpun tim CNN Indonesia, sebenarnya ada 2 kecelakaan kereta di malam yang sama. Dalam video amatir yang beredar di malam yang sama sebelum tragedi maut di stasiun Bekasi Timur, sebuah taksi mobil listrik mogok di tengah pelintasan di Jalan Ampera, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tidak lama berselang, kereta komuter lain dari arah stasiun Bekasi Timur menuju stasiun Tambun menempernya. Akibat kecelakaan ini, perjalanan kereta terganggu. Imbasnya, seluruh kereta komuter lain dihentikan sementara. Salah satu kereta yang harus menghentikan perjalanannya adalah komuter lain jurusan Cikarang dengan nomor keberangkatan TM 5568A. Kereta ini berhenti di stasiun Bekasi Timur. Salah satu korban selamat bernama Haryati menuturkan hal yang sama, yakni kereta yang ia tumpangi berhenti di stasiun Bekasi Timur akibat dampak kecelakaan kereta lain yang berada di depannya dengan sebuah taksi. Bu, tadi ini kronologinya seperti apa yang Ibu tahu ini? Tadi pas udah sampai sini ya, udah sampai turun, karena aku turun di Tambun. Pas udah gitu, pintu udah kebuka tuh ya, udah pintu kebuka, terus tutup nih, udah kan mau jalan lagi kan dikit, nah kebuka lagi, ada informasi, ada kendala katanya ada mobil ya, terseret ya, mobil katanya di Ampera. Lebih lanjut, Haryati menceritakan usai kereta berhenti, lalu selang beberapa menit terdengar benturan yang sangat keras. Kerasnya benturan juga tergambar dari video amatir penumpang kereta Argo Bromo Anggrek yang terlibat kecelakaan di media sosial. Udah tuh, kataku aku kan turun di Tambun, aku telepon suami aja deh. Nanti aku minta jemput di sini, kataku gitu. Nah aku keluar tuh, untungnya aku keluar. Pas aku telepon suami, Pak jemputnya di sini aja di Bekasi Timur karena ada masalah di depan, gak bakal bisa kereta nggak jalan. Belum kelar teleponan sama suami itu kereta nabrak. Dilalanya aku naiknya yang di gerbong 5, bukan di perempuan. Tadinya mau di perempuan itu di Bekasi aku naiknya. Apa yang diutarakan Haryati sejalan dengan penyelidikan sementara yang dilakukan PT KAI. Direktur Utama PT KAI, Bobi Rasyidin mengatakan kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur berkaitan dengan kecelakaan kereta lain dengan taksi di malam yang sama. Perlu saya sampaikan juga kejadian ini di jam 9 kurang. Dimulai dengan adanya temperan taksi hijau, ya, itu di JPL 85. Ya, sehingga ini yang kami curigai itu membuat sistem perkeretaapian di daerah stasiun emplasmen Bekasi Timur ini agak terganggu. Tragedi di stasiun Bekasi Timur tidak hanya menyisakan kesedihan bagi para korban. Warganet, khususnya kaum urban yang sangat mengandalkan kereta komuter lain mengaku syok dengan peristiwa ini. Publik pun berharap pemerintah menyelidiki penyebab kasus kecelakaan ini dengan tuntas sehingga rasa aman dan nyaman menggunakan transportasi publik tidak hanya berhenti pada sebuah kalimat ajakan. Tim Liputan CNN Indonesia. Kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat Senin malam berdampak pada puluhan perjalanan kereta antar provinsi. Hingga Selasa siang, 27 perjalanan kereta yang biasa melintas di wilayah Daop 3 Cirebon dibatalkan.
Hal yang sama juga terjadi pada rangkaian kereta dari dan ke Jawa Barat, bahkan ke Jawa Timur. Sementara tentang pembatalan tiket masih menanti perkembangan lebih lanjut. Dampak kecelakaan kereta yang terjadi di Bekasi Timur berbuntut panjang. Perjalanan kereta lintas provinsi terkena imbas. 2 perjalanan kereta Parahyangan berangkat ke Bandung dan sebaliknya tujuan Gambir, Jakarta pukul 23.35 Senin malam dibatalkan sebagian perjalanannya. Hal ini disampaikan manajer Humas PT KAI Daup 2 Bandung melalui pesan elektronik. Perjalanan 2 kereta dibatalkan sebagian, kemudian penumpang harus melanjutkan perjalanan menggunakan bus ke stasiun tujuan Gambir. Dimas salah satu penumpang kereta Parahyangan tujuan Gambir. Ia hendak kembali ke Jakarta dan harus diturunkan di stasiun Karawang atau Cikarang karena evakuasi sedang berlangsung. Berikutnya ia melanjutkan perjalanan ke Gambir menggunakan kendaraan yang disiapkan PT KAI. Untuk kereta yang dari Purwakarta yang saya naikin dari Purwakarta ke Jakarta Gambir itu akan diturunin ke antara Cikarang dan Karawang, tergantung nanti proses evakuasinya bagaimana. Di daerah operasi 3 Cirebon, Jawa Barat, sejumlah perjalanan kereta dibatalkan. Sejak Senin malam, 10 perjalanan kereta dari Jakarta ke Jawa Tengah dan Timur tidak diberangkatkan. Sementara Selasa pagi, 17 perjalanan kereta dibatalkan sehingga total 27 perjalanan kereta dari Jakarta dibatalkan yang biasa melintas di wilayah daerah operasi 3 Cirebon. Kecelakaan juga memicu keterlambatan rata-rata di atas 1 jam akibat perjalanan kereta hanya menggunakan 1 jalur dan bergantian untuk melintas. Pada hari ini tanggal 28 ada 17 KA lagi yang dibatalkan, sehingga total KA yang dibatalkan yang melalui wilayah tujuan ada 27 KA. Dan KA-KA yang masih berjalan juga mengalami keterlambatan yang cukup lumayan gitu ya. Di daerah operasi 8 Surabaya, 8 perjalanan kereta terpaksa dibatalkan sebagai langkah keselamatan. Adapun kereta yang dibatalkan meliputi Gumarang relasi Surabaya Pasar Turi menuju Pasar Senen, Jayabaya relasi Malang menuju Pasar Senen, serta kereta Argo Anjas-Moro relasi Surabaya Pasar Turi menuju Gambir. PT KAI memastikan pelanggan yang terdampak pembatalan berhak mendapatkan pengembalian biaya tiket secara penuh 100% di luar biaya pesan. PT KAI Daup 8 Surabaya akan mengembalikan biaya pemesanan atau biaya tiket tersebut sebesar 100% sebagai bentuk rasa tanggung jawab dari PT KAI. Proses refund atau pengembalian tiket dapat dilakukan di loket-loket stasiun. PT KAI selanjutnya memberikan informasi terkini kepada masyarakat terkait perkembangan operasional perjalanan kereta pasca kecelakaan di Bekasi Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.